Production present. Pada 22 November 1963, Presiden ke-35 Amerika Serikat, John Fitzgerald Kennedy, tewas setelah terkena tembakan yang mengenai kepala dan lehernya. Peristiwa ini terjadi saat Kennedy melakukan iring-iringan dalam mobil kepresidenan ketika berada di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Kennedy ditemani oleh ibu negara, Jacqueline Kennedy, dalam perjalanan itu. Tak hanya ditemani istrinya, Kennedy juga ditemani Gubernur Texas, John Connally, dan istrinya. Berikut adalah kronologi terbunuhnya Kennedy, dikutip dari CNN The Guardian. (22 November 1963, pukul 7:23, Lee Harvey Oswald pergi bekerja. Pria yang disebut sebagai pembunuh Kennedy itu merupakan karyawan di gedung penyimpanan buku Texas di Dallas. Dia bekerja dengan Buell Wesley Fraser, seorang pekerja muda di sana. Fraser bertanya kepada Oswald mengenai paket panjang berbungkus kertas yang berada di tangannya. Sebenarnya Oswald membawa senjata, namun dia hanya menjawab, "Oh, hanya tirai." Pukul 11:30, pesawat Air Force One tiba di Dallas, Texas. Di dalam pesawat kepresidenan itu, Presiden dan istrinya Jacqueline disambut oleh warga Dallas dan para wartawan. Gubernur Texas, John Connally dan istrinya juga ikut menyambut kedatangan Kennedy. Sementara itu, Wakil Presiden Lyndon Johnson dan istrinya tiba di tempat terpisah. Kunjungan Kennedy ke Dallas dalam rangka kampanye pemilu 1964 yang akan datang, meskipun tidak dilakukan secara resmi. Pukul 11:45, Presiden Kennedy bersama Gubernur Texas menaiki mobil limosin bak terbuka, sementara Lyndon Johnson dan istrinya naik limosin lain yang secara berdekatan. Iring-iringan limosin itu akan menuju Trademark Dallas. Rencananya, Kennedy akan berpidato dalam acara tersebut. Rombongan limosin Kennedy melaju menuju pusat kota Dallas, melewati kerumunan yang diperkirakan lebih dari 150.000 orang. Ketika limosin memasuki Dealey Plaza, Nellie Connally berpaling kepada Presiden Kennedy dan berkomentar, "Bapak Presiden, Anda tidak bisa mengatakan bahwa Dallas tidak mencintaimu." Pukul 12:30, ketika limosin melewati Texas School Book Depository, tembakan terdengar dari jendela lantai 6. Sebuah peluru menghantam Kennedy di bagian belakang ketika ia melambai, diikuti oleh tembakan kedua di belakang kepalanya. Tembakan lainnya melukai gubernur. Presiden Kennedy dan Gubernur Connally terluka dan dilarikan ke rumah sakit Parkland. Beberapa informasi terdengar bahwa 3 tembakan memecah iring-iringan mobil, 2 peluru menghujam presiden dan 1 mengenai gubernur. Pukul 12:36, jaringan radio ABC menyiarkan berita nasional pertama yang melaporkan bahwa telah terjadi penembakan ke iring-iringan mobil Kennedy. The presidential car coming up now. We know it's the presidential car. You can see Mrs. Kennedy's pink suit. There's a Secret Service man spread eagle over the... Pukul 12:40, jaringan televisi CBS menjadi TV nasional pertama yang melaporkan tentang penembakan itu. Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. Pukul 13, Presiden John F. Kennedy dinyatakan meninggal setelah terkena tembakan tersebut. Dia tercatat sebagai Presiden AS keempat yang terbunuh saat bertugas. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Seorang dokter mengatakan kepada semua orang bahwa ia tidak bisa menyelamatkan presiden yang datang dalam keadaan sekarat. Sementara itu, Lee Harvey Oswald berjalan kembali ke rumah kosnya, mengganti jaketnya dengan warna cerah dan berakting normal agar tidak dicurigai.
Pukul 13.07, berita tentang penembakan itu menyebabkan New York Stock Exchange menghentikan aktivitas perdagangan sementara. Pukul 13.15, polisi menemukan senapan di belakang tumpukan buku di ruangan tempat si pembunuh menembak. Pukul 14, Jacqueline Kennedy dan istri Lyndon Johnson mengantar peti perunggu jenazah Presiden Kennedy meninggalkan rumah sakit Parkland menuju pesawat Air Force One. Pukul 14.15, Oswald, mantan marinir berusia 24 tahun ditangkap di belakang sebuah bioskop. Ia sempat melarikan diri setelah menembak polisi. Pukul 14.39, Wakil Presiden Johnson menjadi presiden setelah disumpah di dalam pesawat. Hakim federal bernama Sarah T. Texas mengambil sumpah jabatan. Pukul 17, Air Force One tiba di Andrews Air Force One Base, Maryland. Peti mati yang berisi tubuh Kennedy dibawa dengan ambulan ke Rumah Sakit Angkatan Laut Bethesda untuk diotopsi. Televisi dan radio ramai menampilkan liputan dan berita khusus mengenai peristiwa pembunuhan Kennedy. Teater, toko, bisnis, termasuk bursa saham dan kantor pemerintah akan ditutup sampai tanggal 25 November. 23 November 1963, Oswald diduga pihak berwenang bertanggung jawab atas pembunuhan Presiden Kennedy. Selain itu, Presiden Johnson mendeklarasikan 25 November sebagai Hari Berkabung Nasional. 24 November 1963, ketika Oswald dipindahkan dari penjara kota Dallas ke penjara negara, pemilik klub malam bernama Jack Ruby tiba-tiba menembaknya dan Oswald pun meninggal. He's been shot. Lee Oswald has been shot. There's a man with a gun. Absolute panic here in the basement of Dallas Police Headquarters. Detectives have their guns drawn. Dalam sebuah laporan, penembakan yang dilakukan oleh Ruby tak sengaja dan ditampilkan langsung dalam stasiun televisi. Akhirnya, Ruby ditangkap pihak berwenang. 25 November 1963, Kennedy dimakamkan di Arlington National Cemetery dengan kehormatan militer lengkap dan perwakilan lebih dari 90 negara yang hadir dalam prosesi itu. 26 November 1963, Ruby didakwa menembak Oswald yang merupakan pelaku kasus penembakan Kennedy. Hal ini menimbulkan polemik karena pelaku utama sudah meninggal. Ditambah lagi, Ruby telanjur meninggal dunia karena kanker pada tahun 1967 sebelum sidang atas dirinya dimulai. 29 November 1963, Presiden Johnson membentuk Komisi Warren yang bertugas untuk menyelidiki kasus pembunuhan ini. 24 September 1964, Komisi Warren memberikan kesimpulan bahwa tembakan yang menewaskan Presiden Kennedy dan melukai Gubernur Connally adalah perbuatan dari Lee Harvey Oswald.